Hamdan wa syukurillah, salatan salam ala rasulillah wa ala washabihi wa mawalah. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, salam ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru UPD SD Negeri 5 Bidun yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di siang ini alhamdulillah salah satu dari rekan kita ya gerak kepada rekan-rekan sebaya di satuan pendidikan untuk mengubah pola pikir bahwasanya untuk berubah itu kalau tidak ada keinginan dari dalam diri kita sendiri maka itu tidak akan terjadi. Maka dalam Al-Quran juga Allah menyebutkan tidak ada satu orang pun yang bisa merubah nasib sesuatu kaum. Itu tergantung dari kaum itu sendiri yang akan merubahnya. Jadi ini salah satu program guru penggerak yang sangat luar biasa. Saya pikir ya menjadi motivator juga bagi rekan-rekan guru yang lain untuk terus merangkak pelan-pelan mengikuti program ini. Nah, alurnya sama dengan sekolah penggerak kemarin yang saya lalui Bapak Ibu. Cuman di sekolah penggerak itu pesertanya banyak tetapi kuotanya terbatas kemarin karena dibatasi sesuai dengan kabupaten kota. Tetapi kalau guru penggerak itu tidak dibatasi, namun juga dilakukan sistem penilaiannya. Ada beberapa item yang memang wajib kita isi, mulai dari proses tahapan pendaftaran, kemudian ada jadwal wawancara dan mengajarnya, sama persis seperti proses perekrutan calon kepala sekolah penggerak. Nah, kedepannya untuk pengangkatan menjadi seorang kepala sekolah itu wajib memiliki sertifikat guru penggerak. Artinya kepala sekolah itu direkrut dari guru penggerak. Yang pertama ada sertifikat pendidik yang namanya sertifikasi. Kemudian yang kedua ada sertifikat guru penggerak. Jadi yang sudah menjadi fasil atau yang setingkat dengan fasil itu nanti ada yang namanya rekonstruksi. Arti rekonstruksi itu adalah pembaruan data. Jadi tidak harus lagi melalui guru penggerak tetapi bisa melalui fasilitator sekolah penggerak itu, tetapi nanti harus melalui yang saya sampaikan tadi. Jadi mudah-mudahan saya melihat untuk tahapan awal sudah luar biasa sekali Ibu Vera. Ya, cuman tinggal nanti mengasah lagi bagaimana biasa tampil di depan. Ya, ini awal yang sangat baik saya pikir. Ya, menjadi motivator bagi kawan-kawan rekan yang lain. Dan kita berharap karena tahun angkatan ke-8 ada 2 orang yang mendaftar. Ya, ada Ibu Zulmaida sama Ibu Lisa. Ya, mudah-mudahan itu kalau ada nanti informasi yang memang terkadang pada saat tahapan proses itu ada kendala, ini tolong nanti Ibu Vera dipandu dan saya juga siap membantu ya. Saya siap membantu, nanti informasinya akan kita berikan. Kemudian nanti di angkatan ke-9 ini mohon semua bisa mengikuti itu melalui akun PKB. Barusan ada saya kirim di grup, itu dilihat ya, itu informasi mendadak yang akan dikirim oleh Kemendikbudristek melalui akun PKB Bapak Ibu semua. Selain dari yang mau purna bakti, ya ada beberapa orang. Ini juga dibuka Bu akun PKB-nya biar ada kenangan manis dengan kementerian di akhir-akhir masa kerja dengan pemerintah. Ada beberapa webinar ya, ada webinar secara mandiri dan itu nanti ada sertifikatnya bisa digunakan untuk pengembangan diri. Jadi untuk proses perekrutan guru penggerak ini tidak mesti harus melalui pegawai negeri. Ya, nanti realisasinya di tahun 2023 ini ya, pelan-pelan itu kepala sekolah yang tidak memenuhi kriteria seperti yang telah ditetapkan oleh pemerintah, maka secara sistem akan tereliminasi Bapak dan Ibu walaupun sudah senior. Jadi prosesnya itu yang pertama punya sertifikat pendidik yang namanya sertifikasi, yang kedua punya sertifikat guru penggerak.
Jadi kepala sekolah itu semua direkrut dari guru penggerak walaupun non PNS. Nah, jadi ada kesempatan berkarir, Bu. Jadi berkarir sekarang tidak hanya jenjang ASN, ya. Yang P3K itu sudah 70% itu masuk ke tahapan ASN. Dan kalau dari segi finansial malah lebih banyak P3K daripada PNS. Itu langsung berapa? Golongan berapa? 9 berapa? 9 golongan 9A ya. Berapa? Setara dengan 3B. Iya, golongan entah apa namanya, istilah P3K itu 9A dah. Kalau kita serahkan dengan pangkat jabatan PNS itu secara dengan 3B. Kalau saya dulu pengangkatannya malahan 3B, 2B, Bu. Jadi merangkak 2B, 2C, 2D sampai sekarang 3D. Jadi bertahap prosesnya lama, Bu ya. Tetapi ini luar biasa penghargaan yang diberikan oleh pemerintah langsung ke 3B. Ya. Ibu Zainura kemarin juga sudah melewati tahapan PPG. Kalau dulu menggunakan laptop ini alergi, takut, ya, hal yang menyeramkan. Tetapi setelah dijalani, beliau sudah melek dengan yang namanya teknologi. Ya, tolong dicek, aja. Jadi itu sebagai lokomotor penggerak itu ya seperti ini. Tidak hanya ilmunya bagi diri sendiri saja, tetapi berbagi dengan rekan-rekan yang lain. Jadi kalau sudah ada satu orang yang bergerak, yang lain jangan berhenti. Jadi terus berbenah diri, ibu-ibu sekalian, ya. Karena angkat aja Bu, apa-apa, angkat lebih rapat. Jadi seperti itu. Jadi mudah-mudahan ya Ibu Vera selamat sudah melangkah lebih kurang masuk bulan kedua nih Bu ya. 3 bulan, bulan yang ketiga. Jadi tahapan proses guru penggerak sekarang 6 bulan ya Bu. 6 bulan baru proses final. Kalau kemarin itu sampai kepada 9 bulan. Jadi dari 9 bulan ibu mengandung tinggal 6 bulan. Jadi tidak sampai lagi 9 bulan. Alhamdulillah proses 3 bulan ini sudah menunjukkan hasil yang sangat luar biasa. Nah, walaupun kita belajar secara daring, tetapi hasilnya bukan daring ya. Hasilnya langsung nampak. Jadi nanti Ibu tinggal diasah saja ya, biar sering juga nanti tampil di depan. Juga ada beberapa orang dari komite PSP juga nanti akan kita lakukan kolaborasi biar bisa sering tampil di depan. Artinya nanti beliau akan kita kirim ke daerah-daerah Bu, karena ada beberapa sekolah yang sudah melakukan program Merdeka Belajar Mandiri juga sesuai dengan kurikulum sekolah penggerak. Jadi kemarin ada 1-2 orang yang memang mau saya kirimkan ke kami, tetapi belum ada yang berani. Jadi kalau tidak berani mencoba seperti ini, kita tidak tahu. Kita kemampuan sebenarnya ada, tetapi kepercayaan dirinya itu yang belum stabil. Nah, jadi mungkin Ibu Vera bisa terus melakukan motivasi, memberikan inovasi-inovasi terbaru guna untuk terus melangkah. Yang pertama untuk memperbaiki mutu pendidikan kita sendiri, juga bisa kita tularkan kepada rekan-rekan dan imbasnya nanti kepada anak-anak didik kita. Mudah-mudahan tahapan dari proses calon guru penggerak angkatan ke-7 ini bisa Ibu Vera laksanakan dengan penuh semangat, dengan hati yang ikhlas. Semoga ini menjadi ibadah, tidak menjadi suatu beban. Kalau menjadi beban artinya kita akan tidak maksimal. Tetapi kalau kita niatkan sebagai ibadah, maka hasilnya akan berkah insyaallah. Jadi selamat sekali lagi kepada Ibu Vera yang sudah bisa memasuki ke bulan yang ketiga di proses calon guru penggerak angkatan ke-7 ini. Jadi mungkin ini sebagai kata-kata motivator dari saya selaku kepala sekolah. Mudah-mudahan yang lain juga bisa mengikuti jejak beliau. Insyaallah laptop ini menjadi menu makanan sehari-hari yang lezat bagi Ibu Vera, dan insyaallah bisa terrealisasi untuk rekan-rekan yang lain.
Dan Ibu sudah menjalani 3 bulan. Inilah Bu proses saya dari pertama kepala sekolah sampai hari ini. Bahkan tengah malam juga wajib buka laptop begitu kita buka WhatsApp. Jadi kemarin mungkin pernah saya ceritakan juga kepada kawan-kawan pengalaman yang cukup menarik. Masa liburan laptop itu tak boleh jauh dengan saya. Begitu masuk Ibu Ros, saya lihat sampai ke Pantau Labu, saya ke Medan, harus berhenti di terminal barang 2 jam menyelesaikan tugas, kemudian selesai itu dengan laptop berangkat lagi ke Medan. Itu satu pengalaman yang sangat luar biasa. Artinya belajar tidak mengenal waktu. Jadi kita berikan aplaus untuk Ibu Vera, mudah-mudahan ini bisa terus belajar. Ini saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Pertama-tama penghormatan saya kepada Bapak Kepala Sekolah beserta semua Dewan Guru yang saya hormati. Terima kasih sebelumnya sudah bisa berhadir di tempat yang sangat sederhana ini untuk mengikuti diseminasi penerapan budaya positif di lingkungan sekolah, yaitu di UPTD SD Negeri 5 Biren. Perkenalkan, saya Vera Nida, calon guru penggerak angkatan 7. Kemudian perkenalkan, ini fasilitator saya yang bernama Ibu Deva Oktaviani. Kemudian pengajar praktik yaitu Bu Rina Rahmi dan saya sendiri. Kemudian silakan memberi pertanyaan dengan terlebih dahulu menunjuk tangan. Next. Tujuan pembelajaran, dengan adanya budaya positif di sekolah kita berharap murid-murid kita dan semua warga sekolah dapat lebih memahami pentingnya disiplin dan budaya positif di sekolah. Jadi budaya-budaya yang sudah sedikit memudar selama ini, mari ibu-ibu kita terapkan kembali, kita lebih disiplinkan kembali, karena itu sangat berpengaruh ya bagi anak-anak kita. Kemudian nilai-nilai guru penggerak. 1. Mandiri. Seorang guru tentunya harus mandiri ya, ibu-ibu. Mandiri yaitu selalu memotivasi diri untuk melakukan perubahan, serta selalu mengakrab diri agar mampu menjadi pemimpin pembelajaran, serta berusaha meningkatkan kompetensi dengan mengikuti pelatihan-pelatihan. Selain mandiri, kita tingkatkan kompetensi kita. Misalnya ada pelatihan di mana misalnya ada kepala sekolah menyuruh kita memilih, berarti kita itu merupakan guru yang beruntung, ya. Kita dapat mengikut pelatihan dan memiliki ilmu setelah pulang dari pelatihan tersebut, ya. Kemudian nomor 2, reflektif, yaitu melakukan refleksi bersama murid untuk menyimpulkan materi pembelajaran yang sudah dilaksanakan dan menanyakan bagaimana perasaan murid-murid kita ketika belajar bersama kita tadi. Ya, pernah kita lakukan ibu-ibu? Sering ya. Sering sekali kita habis kita mengajar, kita tanyakan kembali apa saja yang sudah diserap oleh anak-anak. Kalau anak-anak bisa menjawab, berarti yang kita transfer tadi anak-anak sudah mengerti. Berarti berhasillah kita. Dan sedikit lagi kita jangan lupa tanyakan, nak, bagaimana perasaannya hari ini belajar
saja dengan Ibu tanyakan, ya, Ibu-ibu ya. Oke, baik. 3, nilai kolaboratif, yaitu berkolaborasi dengan kepala sekolah, rekan sejawat, ataupun murid. Kita dalam proses belajar mengajar terkadang mendapat kendala, ya. Apalagi sekolah kita, ya, berbagai kendala dan masalah, ya, terjadi. Kita harus mencari solusi dengan cara berkonsultasi dengan kepala sekolah ataupun dengan rekan-rekan guru yang lain. Jangan sampai kita memendam masalah itu sendiri, ya. Bicarakan dengan kawan-kawan kita. Mana tahu kawan bisa memberi solusi. Apabila kawan tidak bisa memberi solusi, ya ke atas lagi, yaitu kepada kepala sekolah kita. Kemudian 4, inovatif. Kita sebagai seorang guru harus punya inovasi baru, ya, ide-ide baru. Jangan menonton saja. Masuk kelas, nak, buka buku halaman 90. Baca, nak, ya, kemudian tulis 1 halaman. Kita duduk main HP. Apakah itu seorang guru yang inovatif? Tidak, ya. Tugas kita ada terkadang lagi nggak sehat. Oke, silakan. Tapi jangan 1 semester kayak gitu pekerjaan kita. Itu kita bukan seorang guru yang inovatif. Next. Peran guru penggerak, yaitu mampu menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas baik di sekolah maupun lingkungan sekolah. Kemudian mampu berkolaborasi dengan rekan-rekan kita dan membimbing rekan di sekolah dan mampu mewujudkan kepemimpinan murid. Peran guru penggerak ini, ya, tidak mesti guru penggerak sebenarnya, ya. Kita sebagai seorang guru harus bisa menjadi pemimpin pembelajaran di kelas. Harus bisa kita menggerakkan komunitas baik di sekolah maupun di lingkungan. Kemudian dan mampu berkolaborasi seperti tadi, ya, bekerja sama sesama rekan kerja, kepala sekolah maupun murid atau seluruh warga sekolah. Kemudian visi guru penggerak, mewujudkan murid mandiri, beretika dan bersahaja. Ini visi kita sebagai seorang guru, ya. Murid yang mandiri, tanpa harus kita panggil-panggil, harus dihalau setiap hari. Contoh, kita mengadakan upacara bendera. Hampir setiap Senin harus kita halau, harus kita cari anak-anak kita. Nanti itu anak-anak kita belum mandiri, ya, Ibu, ya. Gimana caranya kita laksanakan, kita budayakanlah budaya positif ini supaya bisa terciptanya, terwujudnya murid yang mandiri, kemudian beretika serta bersahaja. Sedikit tentang etika, ya, Ibu, ya. Sudah mulai hilang malah di anak-anak kita, ya. Salam waktu pertama datang ke sekolah, kalau bisa kita mulai adakan kembali, ya, Ibu, ya. Setuju, Ibu? Anak-anak kita udah seperti kambing masuk kemari, pulang pun lepas seperti ayam. Jadi kalau bisa kita pikir, kita usahakan, ya, termasuk saya sendiri, ya, datang cepat. Kita tunggu anak-anak kita di depan, kita salam seperti waktu-waktu yang dulu, masa-masa indah dulu, ya. Kemudian waktu pulang juga, setelah baca doa, wajib salam sama kita guru yang ada di kelas. Next, budaya positif. Ini yang memang menjadi tema kita hari ini, ya. Baik, apakah makna budaya positif? Apa contoh penerapan positif yang telah kita terapkan? Banyak sekali, ya, budaya positif yang telah kita terapkan di sekolah. Misalnya senam pagi, kemudian setiap Kamis
membaca Asmaul Husna. Hari Jumat seperti tadi pembacaan Yasin serta ayat-ayat pendek lainnya. Nah, kalau bisa kita bisa buat program lagi tentang budaya-budaya positif ya ibu-ibu ya. Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, ini adalah kebiasaan. Kita biasakan anak-anak kita salaman misalnya baru datang. Jadi dia terbiasa tanpa tidak kita ancam dia. Kalau nggak salaman, kamu ibu hukum ya. Tidak, tapi menjadi kebiasaan dan dia melakukannya dengan sukarela. Menjadi pribadi yang kritis. Anak-anak kita sekarang ya rata-rata sangat kritis ya. Tidak seperti kita dulu. Kita kalau dibilang A, nggak ada tahu kita nanya A, B, B apa itu ibu? Enggak. Tapi kita sekarang kita bilang anak-anak sudah bisa menanyakan yang selanjutnya. Sangat kritis ya. Jadi apabila anak bertanya jangan, kamu banyak kali nanya. Jangan. Nanti malah kita ada yang nggak bisa jawab ya kalau anak-anak bertanya. Ya ibu pernah kita nggak bisa jawab. Kalau memang kita nggak bisa jawab, kita bilang aja nak besok ibu jawab ya. Itu PR untuk ibu. Silakan kita lihat Google, nggak masalah. Google itu buku. Bukan berarti guru nengok Google, guru itu bodoh. Tidak. Buku ya, Google itu buku kita sekarang, kamus kita. Sering-seringlah pegang HP, tapi nengoknya Google ya ibu-ibu, jangan nengok gosip terus ya. Baik. Perubahan paradigma. Untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Ya, sekolah menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman. Ya, kita lihat sekarang sekolah kita. Apakah sudah nyaman untuk anak-anak kita bersekolah di sini? Kalau memang belum, kita benahin ya sama-sama. Anak-anak main becek ya, sepertinya kurang nyaman. Cuci tangan tapi setengah dari celana anak-anak kita sudah basah ya, ibu-ibu ya. Itu berarti kita belum memenuhi kriteria sekolah yang nyaman. Kemudian kita masih kamar mandi di belakang, kadang jorok, tapi anak-anak kita pulang ke rumah untuk BAB. Ibu, kenapa anak pulang di sini kotor? Berarti sekolah kita belum nyaman buat anak-anak kita. Kemudian lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Disiplin sangat terkait dengan kontrol. Kita seorang guru harus mengontrol, nggak bisa kita lepas. Setelah kita buat program, anak-anak lakukan sendiri, tidak bisa ibu. Harus kita ikuti dengan mengontrol mereka. Dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Next. Apa makna disiplin? Ayo ibu-ibu, apa itu makna disiplin? Tertib, teratur, patuh. Iya, disiplin itu yaitu tertib, ya, atau tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, ya. Sudah dibuat peraturan, pasti ada hukuman. Padahal itu sungguh berbeda dengan belajar dengan disiplin. Tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir. Dan kalau perlu tidak
digunakan sama sekali ya. Nah, mungkin ini bisa kita terapkan di sekolah-sekolah mungkin di luar negeri ya. Kita orang Indonesia sepertinya masih kurang cocok, tapi kita terus berusaha, guru-guru terus berusaha supaya tidak lagi menghukum siswa, karena menghukum itu sangat berpengaruh pada jiwa siswa ya. Membentak saja ibu-ibu sekarang sudah tidak boleh, apalagi menghukumnya. Next. Kemudian keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal umum ya, yang disepakati bersama secara universal, lepas dari dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nah, menurut Gosset tahun 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam, intrinsik, dari hatinya. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Keyakinan ya. Kita gimana caranya buat anak-anak kita itu yakin? Misalnya, kalau terlambat sekolah, diri sendiri malu, jalan pelajaran, bukan gara-gara kalau terlambat ini dikurung kita di luar pagar. Jadi tidak itu lagi yang ada di benak anak-anak kita ya. Tapi yakin diri dia, karena memang bukan gara-gara takut dikurung, tapi gara-gara kalau aku terlambat malu, kemudian ketinggalan pelajaran atau ketinggalan senam pagi. Baik. Kebutuhan manusia itu ada 5 ya, kebutuhan pokok. 1, bertahan hidup. Ya, manusia bekerja kita untuk bertahan hidup ya Ibu, mencari nafkah untuk kita makan. Nah, berarti itu untuk bertahan hidup. Kemudian kasih sayang. Kasih sayang itu adalah kebutuhan yang paling pokok ya. Kasih sayang. Jadi anak-anak kita itu perlu kasih sayang. Nah, bukan kata-kata kita marah-marah, sikit-sikit marah. Jadi dia tidak bisa merasakan kasih sayang seorang guru. Karena itu adalah kebutuhan dia ya, kebutuhan pokok dia sebagai seorang manusia. 3, merasa diterima. Nah, anak-anak kadang merasa dia tidak diterima di kelas itu. Dibully dia mungkin. Jadi dia sedih. Akhirnya dia membuat kesalahan. Gara-gara dia tidak merasa diterima di lingkungan tersebut. Kemudian kebebasan. Nah, anak-anak misalnya lagi pelajaran agama, Bu, saya mau nyanyi azan. Oke nak, nanti ya. Nah, nanti setelah kamu buat tugas kita azan. Jangan kita bilang apa ini azan lagi buat tugas. Kalau bisa itu kita minimalisir kata-kata seperti itu ya. Nah, kita ngomong tapi tujuan cara bicara kita yang harus kita perbaiki. Baik anak-anak, ayo buat dulu itu. Habis itu kita buat lomba azan. Nah, jadi anak-anak semangat. Kemudian 5, kesenangan. Anak-anak juga tidak mau fokus dari jam 8, fokus belajar menulis. Tengok buku terus. Kita saja bosan ya ibu-ibu ya. Kita aja sebentar masuk ke kantor, cerita-cerita sama kawan, semangat lagi, fresh lagi, baru masuk kelas. Tapi anak-anak kalau kita fokuskan belajar terus, dia juga akan bosan. Makanya anak-anak kadang lompat sana, ganggu kawan. Nah itu kadang karena dia kurang senang dengan pelajaran atau kondisi di kelas ya. Nah, kadang kita jam terakhir buatlah permainan, tapi kita masukkan materi yang ada di buku kita buat jadi sebagai kayak ice breaking gitu ya, kita masukkan, maka anak-anak sangat senang ya ibu ya. Nah, jadi kelima kebutuhan ini kalau tidak terpenuhi maka terjadilah permasalahan. Anak-anak akan berbuat
kesalahan. Jangankan anak-anak kita yang sudah dewasa pun, kalau tidak bisa tersalurkan 5 kebutuhan ini, maka akan berontak jiwa kita. Next. Ya, yang tadi 5 posisi kontrol guru. Guru 1 sebagai penghukum. Ayo kita sebagai penghukum atau gimana ini? Termasuk saya ya. Kita kadang menjadi guru sebagai penghukum. Hobinya menghukum anak-anak di kelas. Ya. Seorang guru penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Guru-guru yang menerapkan cara ini akan selalu berkata, "Hei, patuhi aturan saya. Kalau tidak, awas ya." Atau kamu selalu saja salah, selalu aja kamu yang salah, selalu aja kamu yang telat. Itu dengan sendirinya sering kita lakukan terhadap anak-anak ya. Berarti itu kita termasuk seorang guru penghukum. Nah, guru seperti ini tidak akan selalu senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara dia. Berarti dia seorang penghukum ya. Kita nggak mau ya ibu ya menjadi guru penghukum. Jadi mari sama-sama ya kita perbaiki. Karena ini guru ala-ala zaman mama kita ya. Tapi malah banyak berhasil anak-anak dulu ya. Cuman anak-anak dulu beda sekali karakternya dengan anak kita sekarang. Kemudian kita lanjut 2, guru sebagai pembuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini biasa guru akan berkata lebih lembut dia, tapi nyelekit mungkin ya bahasa kita. Dia akan membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah dan rendah diri. Di posisi ini begitu seorang guru itu bicara kepada anak muridnya, anak murid ini merasa menyesal, sedih. Itu salah satu posisi kontrol guru pembuat orang merasa bersalah. Kemudian posisi kontrol guru sebagai teman. Pada posisi ini kita tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid. Melalui persuasi, guru seperti ini akan berkata, "Ayo bantulah demi Bapak ya. Ya sudah, tidak apa-apa, nanti Ibu bereskan." Kita menganggap murid-murid itu sebagai teman kita ya. Ada juga guru seperti ini ya. Kemudian yang 4, pemantau. Yaitu monitoring berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, berarti kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi. Pertanyaan yang diajukan seorang pemantau biasanya adalah, apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Itu adalah kata-kata yang sering dikeluarkan oleh guru yang bertindak sebagai pemantau. Next. Kemudian 5, posisi kita menjadi guru sebagai manajer. Posisi terakhir ini manajer adalah di mana guru berbuat sesuatu bersama murid. Ya. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Kemudian penerapan segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Misalnya ada murid kita membuat kesalahan, kita perbaiki kesalahannya dengan langkah-langkah ya. Nanti ada 3 langkah restitusi. Setelah dia mengakui kesalahan,
dia dapat memperbaikinya, ya, sehingga dia tidak melakukan kembali. Nah, dari keyakinan diri dia, ya, dia punya keyakinan kalau aku berbuat inilah akibatnya. Nah, jadi itu adalah segitiga restitusi. Nah, ada langkah-langkah restitusi ibu-ibu, yaitu menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan, dan 3 menanyakan keyakinan. Nah, di sini nanti ada video yang saya tayangkan, ya. Next. Nah, ini segitiga restitusi. Restitusi ini adalah contohnya. Langkah-langkahnya tadi menstabilkan identitas, yaitu dengan cara setiap orang, waktu anak-anak membuat kesalahan kita bilang gini, nak, setiap orang itu pernah berbuat salah. Nah, jadi anak-anak tidak down, ya, waktu kita panggil. Kemudian kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan ini, nah, jadi jangan takut, itu disuruh, ya, di restitusi, ya. Kemudian validasi tindakan yang salah. Nah, kamu tentu punya alasan, ya, apa alasan dia melakukan kesalahan itu? Apa, nak? Kenapa kamu melakukan ini? Apa alasan kamu? Misalnya dia terlambat, ya, kita tanyakan, alasan kamu terlambat apa, nak? Oh, misalnya dia bilang telat tidur, atau telat tadi rusak Honda atau apalah. Nah, kita dengarkan, jangan nggak ada itu kamu dengar alasan kamu banyak kali ngomong. Dia kata apa? Nah, kita jangan lagi menjadi guru seperti itu, ya. Kemudian kita kasih saran atau tanyakan, adakah cara yang lebih efektif, nak, untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Misalnya dia terlambat, berarti dia terlambat bangun. Kita tanyakan, nak, kenapa semalam terlambat tidur, ya? Iya, Bu, kenapa? Banyak anak-anak kita alasannya main HP. Nah, jadi kita kasihlah solusi. Nah, kalau bisa jangan main HP sampai jam 11 malam, mainnya barang setengah jam, boleh. Bisa, ya, anak-anak, ya? Iya, Bu. Nah, kemudian tanyakan keyakinan dia, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama dia. Nah, bisa, ya, nggak main HP lagi malam supaya kamu nggak terlambat bangun tidur. Kita ajak dia tamu pakat lah. Bisa, nak, ya? Ya, Bu. Jadi dia malu dengan sendirinya. Nah, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa, nak, nanti? Apa mau jadi tukang terlambat terus, atau mau jadi polisi, mau jadi tentara, mau jadi guru kayak ibu? Tanyakan cita-cita dia. Nah, ini salah satu segitiga restitusi. Saya rasa ini yang bisa saya sampaikan, ya. Nanti ada apa tadi, video restitusi. Dan memberi solusi, ya, sehingga dia tidak mau melakukannya kembali, ya, keyakinan dari dia. Nah, kemudian ada contoh satu lagi, anak-anak terlambat. Lagi. Nah, ini ada anak-anak kita terlambat datang ke sekolah, ya.
kita panggil dia, menstabilkan identitasnya, tanya kenapa kamu bisa terlambat. Nah, kemudian validasi tindakan, kemudian yang terakhir yaitu keyakinan, ya. Dia terlambat karena telat tidur. Belum ya, sedikit lagi ya. Nah, kita ada sedikit speaking ya, yang bisa memotivasi kita. Wortel, telur, dan biji kopi ya. Ya, ibu, siapa yang mau milih wortel? Yang mau jadi wortel, yang suka wortel siapa? Ya, kemudian telur dan biji kopi ya. Bisa pilih ya ibu-ibu ya, maunya yang mana ya? Nah, taruhlah 3 mangkok berisi air di atas api. Nah, 1 mangkok diisi wortel, mangkok kedua diisi dengan telur, dan mangkok ketiga diisi dengan api, biji kopi ya. Mangkok kedua dimasukkan telur. Kemudian mangkok ketiga dimasukkan biji kopi. Biji kopi yang sudah ditumbuk ya ibu. Nah, didihkan ketiga mangkok itu selama 15 menit ya. Kemudian ambillah yang telah Anda masukkan ke dalamnya. Bagi yang memilih wortel tadi, kita akan melihat wortel itu keras ya ibu. Keras, tapi setelah kita masukkan ke dalam kuali yang berisi air panas, kita rebus, dia akan menjadi lunak ya. Itu bisa kita contohkan diri kita. Sebelum sampai ke sekolah kita keras, kuat, sabarlah menjalani hidup ya. Tapi setelah masuk ke sekolah ini ibarat air panas yang sudah direbus ya, kehidupan lah. Kita menjadi lembek, kalah kita dengan air ya. Jadi jangan seperti wortel ya, pertama keras, setelah kita masuk ke dalam dunia nyata maka akan menjadi lembek, menyerah kita. Akli kejahat. Nah, padahal kita orangnya keras. Nah, jangan menjadi wortel ya ibu. Kemudian telur masuk dalam keadaan lembek ya, lembut dalamnya. Setelah kita rebus, dia akan menjadi keras. Ibu itu kan di rumahnya lembut orangnya. Begitu sampai di sekolah kayak macan dia sampai sini ya. Jangan ya, jangan sampai kita begitu. Jangan terpengaruh dengan lingkungan ya, tapi dengan sendirinya itu ya ibu-ibu ya. Bagaimana lingkungan kita, begitulah karakter kita.
kopi ya, yang memilih kopi, tetap airnya menjadi berwarna kopi dan memiliki aroma kopi yang sangat nikmat. Ya, bubuk kopinya hilang dan berubah menjadi kopi. Ya, ini diibaratkan kita ya, jadilah seperti kopi yang bisa memberi aroma wangi kepada yang lain atau kepada lingkungan kita. Ya, ibu-ibu, sekarang pikirkan tentang kehidupan. Hidup tak selalu mudah. Dalam satu hari, ibu, kita misalnya pagi-pagi kita datang dari rumah dengan keadaan yang sedih ya, sedih, kecewa, entah apa yang terjadi di rumah, entah apa bentrok mulut sama anak atau suami ya. Tapi tiba-tiba sampai di sekolah kita mendapat kawan yang baik. Nah, jadi hidup itu tak selalu mudah ya. Nah, kadang dalam satu hari itu bisa berubah-ubah. Lagi sulit tiba-tiba datang sang penolong. Jadi ya gampang dan mudah. Hidup tidak selalu menyenangkan. Begitu juga. Jangan seperti yang kita bayangkan. Kita bayangkan besok aku sekolah, enaknya di sekolah. Ternyata kita udah beradu mulut dengan teman. Itu biasa ya. Nah, itulah kadang-kadang hidup juga sangat keras. Itulah kehidupan. Semuanya tidak terjadi seperti yang kita harapkan ya. Misalnya di kelas kurang sehat, bisa keribu rambut kita ya, menghadapi anak-anak. Kita mengharap anak-anak itu patuh. Kita bilang A dia, tapi tidak. Yang kita jalani, kita bilang A, dia bilang Z, bukan C dan D tapi Z. Akhirnya begitulah bentuk kita. Rambut-rambut terus kayak kena kontak listrik ya. Orang-orang tidak memperlakukan kita seperti yang kita harapkan. Nah, itu sering sekali. Kita harus bisa terima kenyataan ya. Mungkin orang lagi ada masalah dia, jadi nggak usah terima kita. Jangan kita ambil hati, biarlah. Tiba-tiba selisih ada marah-marah, tak apa-apa. Maklum aja. Kita, iya. Saya juga tiba-tiba ngamuk apa ini masalahnya nggak tahu. Tapi itulah kehidupan ya, banyak mempengaruhi. Kita kerja keras tetapi mendapat hasil sangat sedikit ya. Bagi adik-adik yang honor ya, sabar-sabar. Biarpun sedikit tapi berkah. Ya. Apa yang terjadi ketika kita menghadapi kesukaran? Bersabar ya. Sekarang pikirkan lagi tentang ketiga mangkok kita tadi. Air yang mendidih itu ibarat persoalan kehidupan ya, atau ibarat persoalan kita di sekolah sama kawan dan anak-anak didik kita. Kita dapat seperti wortel, masuk dengan keras dan keluar dengan lunak. Ya, itu kurang bagus ya ibu ya. Jadi wortel ya, jangan suka wortel. Kita menjadi sangat lelah. Kita kehilangan harapan, kita menyerah. Sepertinya tidak ada lagi semangat berjuang. Jangan ibu-ibu ya. Kita semangat. Apapun yang terjadi, tetap semangat. Ya poros ya. Biarpun umur sudah senja, kita tetap semangat menghadapi anak-anak. Kita nggak tahu ya, dari 1000 anak satu yang menarik kita nanti ke surga. Kita udah bingung kemana nih saya ya, mau surga apa neraka? Neraka bukan menarik kita yang datang ke dia. Datang pula sih Dapa ya, apa namanya? Menarik bu, sini aja bu. Ya itulah. Semangatin diri sendiri bu ya. Iya. Jangan lembek, jangan menyerah. Itu juga Bu Pera, jangan menyerah. Kemudian kita dapat seperti telur. Kita mulai dengan hati yang lembut dan peka. Kita
kita berakhir dengan hati yang keras dan tanpa perasaan ya. Nah anak-anak ya, mau lawan ibu, kayak gitulah kira-kira ya. Jangan. Kalau kita seorang wanita ya, kita rata-rata wanita yang jadi guru ya. Hati kita lembut, gimana kita di rumah, begitulah kita di sekolah. Jangan jadi macan sampai di sekolah ya. Kita benci orang lain, kita juga benci diri sendiri. Hati kita membeku, tidak ada lagi kehangatan, yang tinggal hanyalah kepahitan. Jangan seperti telur ya. Kita dapat seperti biji kopi, air memang tidak dapat, air tidak mampu mengubah bubuk kopi, tapi bubuk kopi yang mengubah air. Airnya berubah karena bubuk kopi. Cium, merasakan, minum, makin panas airnya makin nikmat rasanya ya ibu ya. Kita berusaha menjadi kopi ya, tetap menebarkan wangi di seputaran kehidupan kita. Baik, saya rasa cukup sampai di sini gaya simulasi saya sebagai seorang guru penggerak, dan tidak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah mendukung, kemudian rekan-rekan juga yang telah mendukung saya udah selama 3 bulan mengikuti program ini ibu-ibu. Tidak mudah ibu-ibu dan juga tidak sulit ya. Kalau kita mau maka tidak ada yang sulit di dunia ini. Kita tetap berusaha. Dari buta teknologi seperti saya ya, sudah agak melek sekarang. 50% udah sedikit mengerti lah. Itu akibat dari mau belajar ibu-ibu ya. Jadi saya sarankan bagi adik-adik silakan ikut. Setiap program pemerintah itu pasti ada hikmah di balik program tersebut. Kita belum tahu mungkin sekarang ya. Seperti saya kadang kesal, kasih buka laptop aja di rumah. Tapi si Cinta bilang gini, nama mama udah berubah ya sekarang, namanya Ibu Guru Penggerak. Jadi anak-anak pun bosan ya melihat mamanya asik dengan laptop. Tapi inilah ya yang saya lakukan berkat dukungan dari Bapak maupun Ibu semua di sekolah. Terima kasih yang sebesar-besarnya saya bisa melakukan seminar disimulasi budaya positif. Semoga kita bisa mempraktekkan budaya positif di sekolah kita sehingga menjadi kebiasaan yang baik bagi kita guru maupun seluruh anak-anak kita ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi